Iya, pemirsa, pembahasan kami lanjutkan pemirsa. Jadi tadi saya katakan begitu ya, masyarakat sudah mulai ini berhadapan-hadapan begitu ya, statement elit politik dari Jokowi JK dalam kabinet kerjanya dengan apa kekuatan massa begitu. Pak Taufik, Anda melihat apakah masyarakat juga sudah mulai gerah begitu? Ada yang mengatakan masyarakat sudah mulai gerah dengan gaya kepemimpinan Pak Jokowi yang kerap menghadirkan kehadiran fisik, quote and quote begitu ya, belusukan begitu. Ya, kalau itu perspektif mana? Oke. Ya kan? Di studio ini saya membawa teman dari Jember. Saya ingin tanyakan benar atau tidak bahwa masyarakat sudah mulai jenuh kepada presiden. Ya tidak. Di daerah pemilihan saya. Jadi masyarakat ya biasa masih menunggu bagaimana presiden ini bersikap di dalam konteks sekarang ini. Dan ternyata tidak buruk apa yang dilakukan oleh presiden sekarang. Beliau ini sekarang membentuk tim independen. Karena ada maksud baik untuk menyelesaikan persoalan ini. Diserahkan kepada tim independen. Tim independen yang menurut saya itu adalah orang-orang yang cukup dikenal di masyarakat. Seperti Pak Syafie Marif ya, dan tokoh-tokoh yang lain. Menurut itu adalah sebuah kemauan baik untuk menyelesaikan hal tersebut. Jadi tidak ada seperti yang diperkirakan oleh orang bahwasanya Pak Jokowi sudah melepaskan dari isu-isu ketika pemilu. Tetap saja. Dan kita juga, Partai Nasdem, kalau beliau ini adalah melepaskan diri dari isu-isu pemilu, masalah KKN dan sebagainya, kita juga tidak akan mendukung presiden itu sebenarnya. Iya, Pak Taufik, ini pertanyaan berikutnya begitu, ini terkait dengan kalau dulu begitu kehadiran Pak Jokowi, statement Pak Jokowi begitu ini mampu meredam begitu ya konflik yang ada di tengah masyarakat Indonesia sendiri. Tapi sekarang kehadiran Pak Jokowi, langkah-langkah Pak Jokowi sendiri ini belum mampu, bisa dikatakan belum mampu meredam konflik yang ada, khususnya dalam hal ini konflik KPK versus Polri. Ya, kan konflik itu baru berlangsung berapa hari? Sudah berlangsung berapa hari? Nggak, saya ingin tanyakan sudah berlangsung berapa hari? Kalau 2 minggu lebih. Ya, sekitar 2 mingguan. Jadi dengan KPK ya, dan kemudian ada statement dan sebagainya. Sekarang kemudian beliau itu adalah membentuk tim independen. Ya, sudah definitif. Kita melihat bagaimana kerja tim independen ini. Nah, setelah itu nanti kita lihat bagaimana sikap Jokowi terhadap rekomendasi yang diberikan oleh tim independen ini. Ini adalah menurut saya di dalam konteks kita partai pendukung, kita menganggap ini adalah sebuah langkah yang benar terhadap hal tersebut. Nah, masyarakat saya berharap juga menunggu dengan keputusan presiden tersebut. Bang Haris, Anda juga sependapat dengan sebagian masyarakat yang mengatakan bahwa sekarang begitu ya, statement atau kehadiran dari Pak Jokowi sendiri ini belum bisa menenangkan begitu kegelisahan politik, kegaduhan politik yang terjadi sekarang ini. Menurut saya betul. Jokowi kehilangan momentum sebetulnya untuk menunjukkan bahwa dia seorang presiden, atau kehilangan momentum untuk memberdayakan powernya dia, wewenangnya dia untuk mengintervensi apa yang terjadi, upaya untuk membunuh KPK itu sendiri secara perlahan-lahan, tapi arusnya cukup kencang gitu kan. Nah, saya mau melihat begini nih, pembentukan tim independen yang menjadi tim 9 hari ini ya, menurut saya itu baik. Gitu. Tetapi itu menunjukkan bahwa pemerintahan Jokowi dan Jokowi sendiri nggak berguna untuk menenangkan proses untuk memastikan proses hukum berjalan. Lebih khusus lagi, tidak gagal memastikan pemberantasan korupsi sebagaimana yang dijanjikan oleh Jokowi, yang diucapkan dalam kampanye berkali-kali. Nah, menurut saya mau mengatakan bahwa jelas dalam situasi kemarin itu, ini sebenarnya bukan Polri versus KPK, tetapi ini upaya penghancuran KPK. Jadi saya kadang-kadang suka nggak terlalu sepakat kesannya equal gitu. Menurut saya tidak equal. Ini digergaji habis-habisan KPK. Dalam hitungan hari semua komisionernya dilaporkan ke polisi, dan tidak ada entitas politik hari ini yang tergerak prihatin dengan situasi itu. Semua sepertinya menikmati, gitu. Jadi kalau sudah kayak begini, tidak ada yang bisa kita harapkan dari masyarakat politik yang besar tadi, dari mulai presiden sampai DPR dan lain-lain, gitu. Nah, jadi sekali lagi ini persoalan serius. Hukum itu persoalan serius, penegakan hukum persoalan amat serius. Nah,
Jokowi diberi angin sebetulnya oleh masyarakat, ya kan? Hari ini muncul hashtag atau pertanyaan orang, Jokowi di pihak mana? Sekali lagi sebenarnya masyarakat itu bukan cinta pada Jokowi, bukan rindu pada Jokowi, tetapi ini rindu pada seorang presiden, ya kan? Siapapun presiden kita hari ini, maka dia punya tanggung jawab. Lihatlah Sumpah Presiden, ya kan? Setia pada konstitusi dan juga menjalankan undang-undang. Nah itu tidak dijalankan. Iya, Bu Siti, Anda berpandangan juga seperti itu, begitu? Artinya tim yang ada di Kabinet Kerja Jokowi sendiri ini belum mampu menenangkan masyarakat, begitu, khususnya kehadiran presiden sendiri ini belum mampu menenangkan kegaduhan politik yang terjadi. Iya, memang ketika Pak Jokowi mengatakan tunda, ya, tidak melantik Pak Kapolri, calon Kapolri, itu memang memberikan relief. Tapi sekilas gitu, sebentar, ya, tidak cukup relief sebentar gitu. Tapi begitu ini bergulir, lalu diikuti oleh pernyataan politisi dari PDI Perjuangan, ya, Mas Hasto waktu itu, lalu besoknya diikuti lagi oleh Mas Bambang Wijayanto, ditangkap, gitu ya. Lah ini yang terus ini berkembang lagi, ini semakin akumulasi. Tadinya relief, mulai tidak relief lagi. Lah, ini mulai ada ketidakpuasan, kekecewaan, kegundahan, kegalauan, lah, kewaswasan. Nah, ini yang harus cepat diatasi. Saya mau nambahin sedikit, mohon maaf. Menurut saya ada yang menarik di sini, orang lupa. Waktu Jokowi sebagai presiden bilang bahwa ditunda Budi Gunawan untuk dilantik gitu ya, tidak dibatalkan, orang sebenarnya sudah kecewa satu. Tapi ketika dia juga mengatakan bahwa biarkan proses hukum berjalan dulu, pemeriksaan KPK itu biar berjalan terhadap Budi Gunawan, tiba-tiba ada tim dari Bareskrim yang melakukan penangkapan terhadap Bambang Wijayanto. Menurut saya itu pengkhianatan terhadap kemauan presiden. Secara politik itu tidak ada yang mengatakan itu, tapi saya mau mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Bareskrim itu adalah sebetulnya kalau orang bahasa Inggrisnya double cross, ya, pengkhianatan terhadap kemauan presiden. Menarik. Bang Azhar, kalau begitu siapa sih yang merongrong atau mengkhianati pemerintahan Jokowi JK? Sebenarnya jelas ada kelompok kepentingan di belakang Jokowi. Jokowi ini kan semakin kelihatan bahwa dia he is a real new player gitu ya, benar-benar pemain baru dalam politik, nggak punya partai politik. Dan memang ada kelompok-kelompok di belakang dia yang memang seperti memberikan pressure keras terhadap. Tapi menurut saya, ya, jamak ya, dari semua pemerintahan itu selalu ada shadow-nya, gitu ya. Shadow state itu selalu hadir. Baik di Orde Baru ada shadow state-nya, tapi shadow state-nya itu relatif homogen kan gitu, karena memang tidak ada partai banyak, tidak ada multi partai banyak seperti sekarang. Nah, sekarang dengan sisi multi partai banyak, itu memang menjadi kekuatan-kekuatan politik kita ini kekuatan terfragmentasi. Nah, demikian juga dengan shadow state-nya terfragmentasi. Ini yang juga sering siapa melakukan apa, siapa berperan apa, itu sangat agak blurred gitu ya. Blurred itu remang-remang. Ini yang tentunya lalu kita membutuhkan civil society akhirnya, gitu ya. Jangan lupa bahwa setiap episode ada perubahan rezim, gitu ya. Kita kan belum menapaki satu tahapan di mana demokrasi kita itu sudah settling in, gitu ya. Ini baru learning by doing yang kita terus trial and error, terus mencoba. Learning by doing tadi itu lesson learn apa yang memang betul-betul istilahnya itu matching dengan sistem kita, dengan nilai-nilai budaya kita sendiri. Apakah kontestasi kompetisi yang relatif terbuka seperti ini menjadikan kita seolah-olah lalu liar, gitu ya, jadi menjadikan bola liar. Nah, ini yang harusnya lalu menghadirkan sejak awal adalah penegakan hukum. Itu yang saya sangat concern. Akan ditanggapi juga oleh Pak Taufik. Tampaknya sudah nggak sabar, tapi kita harus break dulu ya Pak Taufik ya. Menurut saya jangan kemana-mana, kami akan kembali usai pariwara.